Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5525. Pertemuan hantu burung hantu. Kejam. Kata Qin Chen tiba-tiba. Kejam. Molly mengerutkan kening saat Qin Chen membuka mulutnya, dia sepertinya merasakan niat membunuh yang samar-samar datang darinya, dan otot-ototnya langsung menegang. Kaisar Abadi juga menatap tajam dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menarik. Seseorang sebenarnya mencoba menghentikannya. Dengan pemikiran di dalam hatinya, Kaisar Abadi tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras cahaya hitam menyapu telapak tangannya, langsung berubah menjadi perisai pelindung. Menutupi semuanya. Pada saat yang sama, Kaisar Abadi juga menoleh dan menatap Qin Chen dan Molly dengan heran. Sebelum Qin Chen berbicara, dia sudah merasakan kekuatan misterius datang ke arahnya. Tetapi sebelum dia sempat mengingatkannya, Qin Chen sebenarnya baru tahu. Ini bukan apa-apa, lagi pula, pamanku memiliki sisa jiwa Kaisar Netherworld dan Kaisar Simei di tubuhnya, mungkin itu adalah petunjuk yang mereka berdua temukan. Tapi melihat keadaan Molly, orang ini benar-benar merasakan kekuatan tersembunyi itu saat pamannya berbicara untuk mengingatkannya. Ini sungguh luar biasa. Orang ini hanyalah seorang kaisar semu, tetapi dia memiliki persepsi yang kuat. Sementara Kaisar Abadi terkejut, hampir pada saat yang sama ketika perisai pelindungnya terbentuk, terowongan luar angkasa di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Dan kemudian ribuan lampu hitam tiba-tiba menyapu. Ledakan. Saat suara keras bergema, seluruh terowongan luar angkasa hancur. Ketika Qin Chen dan yang lainnya muncul lagi, mereka sudah berada di langit malam yang gelap, dan mereka masih berada dalam perisai pelindung saat ini. Pemimpin Kaisar Abadi memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Matanya menatap tajam ke kejauhan. Di ujung pandangannya, seorang pria dingin berjubah hitam perlahan berjalan mendekat. Pria dingin itu memegang pisau tipis hitam di tangannya. Tangan kanan dan memancarkan aura energi yang sangat kuat. Kekosongan di sekitarnya mendidih dengan niat membunuh saat ini. Di belakang pria dingin ini, ada juga sekelompok sosok bertopi dan jubah, semuanya berwajah garang, pamer sembarangan, dan tidak menyembunyikan niat membunuh yang kuat di tubuh mereka. Melihat pria dingin ini, ekspresi Kaisar Abadi sedikit berubah, asosiasi burung hantu-hantu, burung hantu malam gelap. Burung hantu malam. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Abadi, Qin Chen dan Molly tampak bingung. Mereka bukan orang-orang dari dunia bawah, jadi wajar saja mereka belum pernah mendengar nama ini. Pada saat ini, perusahaan leluhur dunia bawah 10.000 tulang di dunia yang kacau berkata, Tuan, Gui Xiaohui ini adalah organisasi pembunuh utama di dunia bawah. Presidennya muncul dan menghilang. Tidak ada yang tahu identitasnya, hanya saja kekuatannya sangat luar biasa menakutkan dan hantu malam ini. Xiao Nai adalah pembunuh teratas dari asosiasi hantu Xiao, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih hidup. Petik 2. Organisasi pembunuh. Qin Chen mengerutkan kening. Benda ini juga ada di dunia bawah. Tapi coba pikirkan, ada banyak kekuatan di dunia bawah, dan jika ada kekuatan, akan ada konflik, wajar jika ada yang disebut organisasi pembunuh. Ekspresi Kaisar Abadi menjadi sedikit jelek. Paman, awalnya saya ingin melihat siapa yang memata-matai saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pihak lain benar-benar mengundang orang-orang dari asosiasi burung hantu-hantu. Asosiasi burung hantu-hantu ini sangat tertutup, dan identitas presidennya tidak diketahui. Seluruh dunia bawah. Tidak ada yang tahu, dan burung hantu malam gelap ini juga sangat kuat. Dikabarkan bahwa dia telah menyerang dan membunuh seorang kaisar kuasi yang kuat.
Anda harus berhati-hati di masa depan. Dari segi kekuatan saja, Kaisar Abadi secara alami tidak takut pada burung hantu malam. Selama dia memperlihatkan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menekannya. Tapi sekarang dia sama sekali tidak bisa mengungkapkan kultivasinya sebagai seorang Kaisar Agung, karena di mata orang luar, dia masih seorang jenderal di bawah komando Permaisuri Mingyue. Dia telah menyembunyikan kekuatannya selama bertahun-tahun. Jika dia tiba-tiba mengungkapkan budidayanya pasti akan menarik perhatian orang. Mengira. Bahkan alasan mengapa seorang kultivator hantu berlindung di Taiyin Mingnu tidak akan bisa dipertahankan. Qin Chen, saya tahu identitas Presiden Asosiasi Burung Hantu-Hantu, namanya Kaisar Bayangan. Pada saat ini, Kaisar Netherworld tiba-tiba mengirimkan pesan, yang sampai ke telinga Qin Chen dan Kaisar Abadi, bergema di seluruh dunia yang kacau. Kaisar Bayangan. Mendengar ini, Kaisar Abadi mengubah warnanya, dan para veteran kuat di dunia bawah, seperti Kaisar tampan pertama di dunia kekacauan dan leluhur dunia bawah 10.000 tulang, juga menunjukkan keterkejutan. Itu dia. Semua orang terkejut. Kaisar Bayangan ini adalah kaisar tua dan teratas di dunia bawah. Dalam hal status, dia mungkin berada di urutan kedua setelah 4 kaisar agung saat itu. Dalam hal kekuatan, dia juga berada di puncak di antara banyak kaisar. Dia adalah yang teratas orang tua dan berkuasa di dunia bawah. Hanya saja orang ini selalu memiliki temperamen yang baik dan memiliki reputasi yang baik di dunia bawah. Di mata beberapa junior, dia tidak punya sikap apa-apa. Tanpa diduga, dia adalah presiden dari Ghost All Society, organisasi pembunuh nomor 1 di dunia bawah. Hal ini mengejutkan semua orang. Ya, itu dia. Kaisar Netherworld mengangguk dan berkata, asosiasi burung hantu-hantu sangat populer di dunia bawah saat itu. Bagaimana mungkin kita dan 4 kaisar besar lainnya tidak memperhatikannya? Yang lain tidak dapat menyelidiki identitasnya. Dari Presiden Asosiasi Burung Hantu-Hantu, tapi kami, 4 kaisar agung, tentu tahu bahwa, jika saya tidak menunggu sebentar. Sial, dia tidak bisa membuat organisasi seperti itu. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, lalu siapa yang berada di belakang panggung pertemuan burung hantu-hantu ini? Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada di belakang panggung. Tidak ada latar belakang. Kaisar Netherworld mengangguk. Saat itu, saya menutup mata karena kami memiliki kesepakatan bahwa 4 kaisar agung tidak dapat ikut campur dalam terlalu banyak pertikaian kekuasaan di dunia bawah. Jadi setelah kami menemukan pemimpin di baliknya, kami berhenti ikut campur. Aku bertanya, tapi itu tidak diperbolehkan. Orang-orang dari hantu Xiao Hui mengambil tindakan di wilayah 4 kaisar agung seperti kita. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, hantu Xiao Hui akan menjadi begitu sombong sehingga mereka berani mengambil tindakan langsung di wilayah Permaisuri Mingyue. Kaisar Netherworld menghela nafas tampaknya setelah hilangnya Permaisuri Netherworld, pengaruhnya telah melemah hingga tingkat yang sangat serius. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mencibir dan berkata, mungkin alasan mengapa orang-orang dari Ghost All Society berani muncul adalah karena mereka didorong oleh suatu kekuatan di bawah kepemimpinan Permaisuri Mingyue. Semua orang terkejut. Itu sangat mungkin. Terutama Kaisar Abadi yang merasa dingin di dalam hatinya, Paman, kamu benar. Jalur luar angkasa yang dibuat oleh tuannya saat itu bukanlah sesuatu yang dapat dijelajahi dan diserang oleh siapapun. Di belakang mereka, pasti ada garis keturunan tertentu di bawah komando tuannya. Dukungan. Memikirkan hal ini, wajah Kaisar Abadi tiba-tiba menjadi lebih jelek. Jika demikian, perjalanan ke Laut Bencana Abadi ini mungkin tidak damai. Pikiran Kaisar Abadi melonjak saat dia menatap burung hantu-hantu malam gelap dan berkata dengan suara yang dalam. Burung hantu-hantu malam gelap, tempat ini berada di bawah komando Permaisuri Mingyue. Kalian burung hantu-hantu berani menyerang wilayah di bawah Permaisuri.
Apakah kamu tidak ingin hidup? Dan aku kembali ke Ming San dan kamu, Gui Xiaohui, selalu tidak memiliki permusuhan atau permusuhan, kamu. Sebelum Kaisar Abadi dapat menyelesaikan kata-katanya, burung hantu malam tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Membunuh. Gelombang suara yang tak terlihat datang, dan murid Kaisar Abadi tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, cahaya pedang menebas. Ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan langsung mengenai perisai hitam yang melindungi beberapa orang, dan perisai itu tiba-tiba mengeluarkan suara retakan. Pada saat yang sama, retakan kecil menyebar dengan cepat di sepanjang bagian perisai yang rusak. Kaisar Abadi melirik Qin Chen dan Molly, dan berkata dengan suara yang dalam, "Paman, ada juga orang ini. Burung hantu-hantu ini dapat memprediksi rute penularan kita. Ini jelas tidak mudah. Orang ini kemungkinan besar adalah orang di belakang layar mengirimku untuk mengujiku, bawahanku tidak. Kalian bisa mengungkapkan terlalu banyak kekuatan, kalian berdua jaga dirimu sendiri." Qin Chen dengan tenang menyampaikan pesan, "Jangan khawatir, hentikan burung hantu malam gelap itu, dan kami akan menangani sisanya." Qin Chen baru saja selesai berbicara. Dengan sekali klik, perisai cahaya hitam yang melindungi mereka bergetar hebat, dan kemudian retak. Sebelum ada yang bisa bereaksi, cahaya pedang lain menghantam mereka dengan ganas. Ledakan. Dalam sekejap, perisai cahaya hitam yang menyelimuti beberapa orang hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan terciprat. Dan aura kuat menghantam Qin Chen dan yang lainnya dengan keras. Nafas kuasi Kaisar. Burung hantu-hantu malam yang gelap ini ternyata adalah seorang kaisar semu. Kaisar Abadi mengubah warnanya ketika dia melihat ini, dan buru-buru mengirim pesan, "Mundur. Mundur." Kaisar Abadi tidak perlu berbicara, sebelum Qin Chen terbang mundur. Dia tampak sangat malu hingga sepertinya dia terpesona oleh auranya. Di sisi lain, Molly, yang berdiri di samping, tertegun selama beberapa saat. Sesaat dan kemudian buru-buru mengikuti Qin Chen dan Kaisar Mayat Hidup. Zun mundur bersama orang ini. Qin Chen memandang Molly dengan ekspresi sedih dan mengirim pesan untuk mengingatkan, "Molly, kamu juga seorang pria yang telah mengalami ratusan pertempuran. Lain kali, mundur lebih cepat. Jangan tunggu aku mengingatkanmu dan kamu masih linglung. Molly, kamu jelas-jelas kehilangan kesabaran." Leluhur iblis Lohu tidak dapat menahan diri untuk tidak segera mengirimkan pesan. "Kamu harus ingat bahwa kamu sekarang adalah pria cantik, yang dipilih oleh Kaisar Abadi, dan yang paling bisa Anda tunjukkan hanyalah transendensi 3 kali lipat Anda. Jika kamu menjatuhkan rantai itu lagi, Iblis Qin akan merasa tidak puas dan mengusir kami, yang akan membuatku kehilangan kesempatan untuk berbaring. Aku akan melawanmu sekuat tenaga." Petik 2. Leluhur Iblis Rahu merasa cemas. Oh sial. Wajah Molly jelek. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti leluhur iblis Lohu di dunia ini? Kaisar Semu. Pada saat ini, Kaisar Abadi juga berpura-pura terkejut dan marah saat dia melihat ke arah burung hantu malam dan berkata dengan marah. Mendengus. Burung hantu malam mendengus dingin. Tidak ada omong kosong sama sekali. Dia bergoyang dan sudah menuju Kaisar Mayat Hidup lagi. Ledakan. Cahaya pedang gelap langsung membentuk sungai pedang, menutupi 3 Kaisar Abadi dengan kekuatan besar. Sial, aku harus menundanya. Kaisar Abadi meraung dengan marah, dan dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan perisai hitam tiba-tiba terangkat dari telapak tangannya ke langit. Dengan keras, saat terbang, perisai hitam langsung melepaskan ribuan cahaya hitam, berubah menjadi hantu gerbang gunung untuk berjaga di depan ketiga orang itu. Dan di kejauhan, Night Ghost Owl tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Pedang itu bersinar seperti air terjun. Ledakan. Saat ledakan yang memekakan telinga bergema, seluruh kehampaan bergetar hebat, dan kemudian cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika. Dan gelombang udara yang menakutkan menyapu ke segala arah dengan tekanan.
Kaisar Abadi membela Qin Chen dan keduanya dengan ekspresi kaget dan marah. Dan burung hantu malam gelap tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sudah datang untuk membunuh lagi. Tertawa. Cahaya dingin muncul tepat di depan Kaisar Abadi. Sialan, apa menurutmu aku bukan tandinganmu? Kaisar Abadi meraung dengan marah, dan dengan dengungan aura kuasi Kaisar yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Bertabrakan dengan burung hantu malam. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.